Pagi itu, rumah kecil milik Rina dan Dika terasa berbeda. Hangat, ramai, dan penuh suara tawa. Di ruang tamu, balon warna-warni bergantungan seadanya, menempel dengan selotip yang kadang jatuh ke lantai lalu ditempel lagi. Alia, anak semata wayang mereka yang baru berusia 7 tahun, berlari-lari kecil dengan rambut dikepang dua, wajahnya sumringah. Ia terus sibuk memperhatikan ibunya yang sedang menyiapkan kue ulang tahun di dapur. "Bu, balonnya jangan warna biru semua, ya? Aku mau ada pink juga," seru Alia sambil menunjuk balon yang belum ditiup. Rina tersenyum lebar. Wajahnya penuh keringat karena sejak pagi ia sudah repot memasak makanan kecil untuk tamu yang akan datang sore nanti. "Tenang, Nak. Ayahmu yang tiup balon. Nanti kita tambah warna pink. Kamu tinggal siap-siap aja, biar cantik nanti pas teman-teman datang." Dika, yang sedang duduk bersila di lantai sambil mengikat pita di kursi, hanya mengangguk. "Iya, bos kecil. Ayah sudah siapkan pink, ungu, merah, semua ada. Kamu tinggal pilih." Alia tertawa lepas, memperlihatkan gigi depannya yang belum tumbuh sempurna. Ia lalu memeluk ayahnya erat-erat, membuat pita di tangan Dika terlepas. Dika mengusap kepala putrinya sambil tersenyum kecil. "Kamu ini, ya, ayah kalah kalau sudah dipeluk begini." Hari itu adalah ulang tahun Alia yang ke-7. Meski sederhana, Rina dan Dika ingin membuat hari itu istimewa. Mereka bukan keluarga berada, tetapi kebahagiaan tidak pernah mereka ukur dengan harta. Rina hanya ingin melihat Alia tertawa, sedangkan Dika ingin memastikan senyum istrinya tetap terjaga. Siang hari, rumah kecil itu mulai dipenuhi suara langkah kaki anak-anak. Teman-teman Alia dari sekolah datang membawa kado dengan bungkus kertas warna-warni. Meja makan dipenuhi makanan sederhana. Mie goreng, kue bolu, kerupuk, dan es sirup merah yang dingin. Tidak ada pesta mewah, tapi suasananya riang. "Happy birthday to you, happy birthday dear Alia." Suara anak-anak bernyanyi kompak meski nadanya kacau. Alia berdiri di depan kue bolu buatan ibunya. Lilin angka 7 menyala terang di tengah. "Tiup, Nak," kata Dika sambil mengarahkan kamera ponselnya. Alia menutup mata, berdoa sejenak, lalu meniup lilin dengan senyum lebar. Semua orang bertepuk tangan. Rina berdiri di sampingnya, wajahnya berseri-seri. Momen itu terasa lengkap, penuh dengan rasa syukur. Namun di balik senyum Rina, ada sekelebat rasa cemas. Sejak beberapa hari terakhir, ia memperhatikan Alia mudah lelah. Kadang Alia duduk lebih cepat setelah berlari, atau tiba-tiba mengeluh pusing. Rina sempat mengira itu hanya kelelahan biasa. Tapi hari itu, di tengah riuh pesta kecil, ia melihat Alia batuk kecil berulang kali. Batuk ringan, tapi membuat dada Rina berdesir aneh. Ia menoleh ke arah Dika, hendak mengatakan sesuatu, namun suaminya sedang sibuk mengambil foto. "Bu, potong kuenya sekarang, ya." Alia menarik tangan ibunya. Suaranya riang, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rina mengangguk dan menghapus rasa was-wasnya. "Iya, sayang. Ayo kita potong kue." Sore itu, setelah tamu pulang, rumah kembali sepi. Balon-balon sudah banyak yang kempes. Sisa makanan masih berserakan di meja. Alia duduk di karpet, membuka kado satu persatu dengan mata berbinar. Ada boneka kecil, buku gambar, dan alat mewarnai. Ia bersorak kegirangan setiap kali membuka bungkus. "Wah, ini bagus banget. Ayah, lihat, pensil warnanya banyak sekali." Dika ikut duduk, memperhatikan Alia dengan bangga. "Kamu harus rajin gambar, ya. Nanti ayah mau lihat hasilnya." Rina hanya duduk di kursi sambil tersenyum lelah, mengusap wajahnya. Ia mengingat lagi batuk kecil Alia tadi. Hatinya ingin sekali bertanya, "Nak, kamu sehat kan?" Tapi ia memilih diam. Rina tidak ingin merusak suasana bahagia. Malam ini, setidaknya biarkan kebahagiaan tinggal sebentar di rumah mereka. Menjelang malam, Alia sudah terlelap di kamarnya. Di sampingnya,
boneka baru yang tadi ia dapat dari teman. Rina masuk pelan, menarik selimut ke atas dada anaknya. Dika ikut masuk, berdiri di dekat pintu. Capek sekali dia. Tadi mainnya seharian, kata Dika lirih. Rina menoleh sebentar, lalu mengangguk. Iya, tapi, Dik, kamu perhatiin gak, Alia sering batuk akhir-akhir ini? Dika terdiam sebentar, lalu menghela napas. Aku juga lihat. Tapi mungkin cuma kecapean sekolah dan latihan menari kemarin. Anak-anak sering begitu, Rin. Jangan khawatir berlebihan. Rina menunduk, menyibak rambut Alia pelan. Aku harap cuma itu. Aku takut ada yang salah. Dika melangkah mendekat, merangkul bahu istrinya. Kita lihat besok. Kalau masih begitu, kita bawa ke dokter. Malam ini, biarin dia istirahat. Rina diam. Matanya menatap wajah Alia yang damai, seakan tidak terjadi apa-apa. Ia tahu rasa khawatirnya kadang berlebihan, tapi insting seorang ibu seringkali lebih tajam dari logika. Malam itu, di balik senyum yang masih tersisa, Rina merasa ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Keesokan paginya, cahaya matahari masuk melalui jendela ruang tamu. Rina sedang menyiapkan sarapan ketika mendengar suara batuk dari kamar Alia. Batuknya lebih dalam, terdengar berat. Hatinya bergetar. Ia buru-buru masuk, melihat Alia duduk di ranjang sambil mengusap dada kecilnya. Kenapa? Nak? Sakit dada? Tanya Rina panik. Alia menggeleng pelan. Enggak, Bu. Cuma batuk aja. Dika yang baru keluar dari kamar mandi ikut melihat. Wajahnya sedikit berubah, tapi ia mencoba tetap tenang. Hari ini kita bawa Alia ke dokter, Rin. Biar jelas. Alia langsung protes, wajahnya merajuk. Enggak mau. Aku sehat kok. Lagian nanti telat sekolah. Rina mencoba tersenyum meski cemasnya makin besar. Sekolah bisa ditunda. Kesehatan kamu lebih penting, Nak. Mereka akhirnya sepakat untuk membawa Alia ke dokter sore itu. Meski masih ada tawa di rumah, meski Alia tetap ceria, ada sesuatu yang membuat hari itu berbeda. Hari ulang tahun yang seharusnya hanya berisi bahagia, diam-diam membawa bayangan samar yang tidak diinginkan. Rina tidak tahu bahwa kebahagiaan itu benar-benar hanya singkat. Hari itu menjadi salah satu kenangan terakhir di mana mereka tertawa bersama tanpa beban. Setelahnya, segalanya tidak pernah sama lagi. Hari itu langit mendung. Sejak pagi, Rina sudah merasa tidak tenang. Alia, yang biasanya bangun dengan riang dan langsung mencari sarapan, pagi ini sulit dibangunkan. Tubuhnya terasa panas, wajahnya pucat, dan napasnya berat. Rina panik, segera menempelkan punggung tangannya ke kening putrinya. Dik, cepat. Alia panas sekali, seru Rina dari kamar. Dika, yang sedang bersiap berangkat kerja, langsung berlari. Ia melihat Alia terbaring lemah, matanya setengah tertutup. Ya Tuhan, ini tinggi sekali panasnya. Kita harus segera ke rumah sakit, Rin. Tanpa banyak bicara, mereka menyiapkan diri. Rina membungkus Alia dengan selimut, sementara Dika bergegas menyalakan motor. Hujan mulai turun, rintiknya membasahi jalan. Dengan cemas, mereka membawa Alia ke rumah sakit kecil di kota itu. Sesampainya di rumah sakit, Alia langsung diperiksa dokter. Rina menunggu di luar ruangan dengan wajah pucat, tangannya bergetar tak henti. Dika berusaha menenangkan istrinya, meski wajahnya sendiri tegang. Tenang, Rin. Alia pasti kuat. Dia anak kita, dia selalu ceria, kan? Suara Dika berusaha meyakinkan, meski suaranya terdengar rapuh. Rina mengangguk, namun air matanya terus mengalir. Ia berdoa dalam hati, mengulang-ulang doa agar anaknya diberi kesembuhan. Tidak lama, dokter keluar dari ruangan dengan wajah serius. Anak ini harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Kondisinya kritis. Kami curiga ada infeksi berat, kata dokter tegas. Dunia Rina seolah runtuh. Dok, Alia kenapa? Apa berbahaya?
Dokter hanya menatap singkat lalu berkata, "Kami akan beri rujukan. Segera bawa ke rumah sakit kota." Tanpa pikir panjang, Dika langsung mengurus surat rujukan. Ambulans dipanggil. Rina duduk di samping Alia di dalam mobil ambulans, menggenggam tangan kecil putrinya yang dingin. Sirine meraung, menembus hujan deras, seolah ikut membawa rasa panik di dada mereka. Di rumah sakit besar, Alia langsung ditangani. Infus dipasang, oksigen diberikan. Rina tidak berhenti menangis, sementara Dika mencoba bertanya pada dokter dengan suara bergetar. "Dok, apa yang terjadi dengan anak saya?" Dokter menatap mereka penuh empati. "Kami curiga ada infeksi parah di paru-parunya. Kondisinya cepat memburuk. Kami akan lakukan yang terbaik, tapi mohon siapkan diri untuk segala kemungkinan." Kalimat itu menghantam keras. Rina terisak lebih kencang, menutup wajah dengan kedua tangannya. Dika mencoba tetap tegar, tapi matanya mulai basah. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup mereka. Alia berada di ruang perawatan intensif. Monitor berbunyi pelan, menunjukkan grafik yang naik turun. Rina duduk di kursi, memeluk tas kecil Alia yang masih ada di tangannya, seolah itu bisa mendekatkannya dengan putri tercinta. Jam 3 dini hari, tubuh Alia semakin lemah. Nafasnya tersengal-sengal. Rina memegang tangan kecilnya erat-erat. "Nak, jangan tinggalkan ibu. Alia harus sembuh. Kita masih punya banyak cerita. Nak, tolong, jangan pergi." Dika berdiri di sisi lain ranjang, mengelus kepala putrinya. Ia berusaha menahan air mata, meski hatinya hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, monitor berbunyi keras. Garis hijau itu menurun drastis. Perawat dan dokter bergegas masuk, melakukan tindakan penyelamatan. Rina menjerit histeris, tubuhnya ditahan oleh perawat lain agar tidak mengganggu. Dika hanya bisa berdiri, tubuhnya kaku, matanya kosong menatap pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa menit kemudian, dokter menoleh dengan wajah muram. "Maafkan kami sudah berusaha. Anak ibu dan bapak tidak tertolong." Kalimat itu memutus napas Rina. Ia jatuh berlutut di lantai, menangis sejadi-jadinya. Dika menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar hebat. Dunia mereka runtuh dalam sekejap. Keesokan harinya, rumah kecil mereka tidak lagi sama. Peti kecil berwarna coklat diletakkan di ruang tamu. Di sekelilingnya, keluarga dan tetangga datang melayat. Isak tangis terdengar di mana-mana. Rina duduk di samping peti itu, memeluk bingkai foto Alia yang dipasang di atas meja. Senyum Alia dalam foto itu terasa menyiksa, seakan mengejek kenyataan pahit bahwa ia tidak akan pernah kembali. "Kenapa, Dik? Kenapa harus Alia? Dia masih kecil. Dia belum sempat besar." Suara Rina pecah, hampir tidak terdengar. Dika hanya bisa menatap kosong. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Air matanya terus mengalir tanpa bisa ditahan. Setelah prosesi pemakaman selesai, rumah itu terasa asing. Balon-balon ulang tahun Alia masih tersisa, beberapa sudah kempes, menempel di dinding. Boneka-boneka pemberian teman sekolahnya tergeletak di kamar. Semua masih ada, kecuali Alia. Kehilangan itu terasa nyata, menghantam setiap sudut rumah. Malam hari, Rina duduk di ruang tamu dalam gelap. Senyumnya yang dulu selalu menyala, kini benar-benar padam. Ia menatap kosong ke arah pintu kamar Alia yang tertutup. Dalam hatinya, ia merasa bagian dirinya ikut mati bersama kepergian anak tunggalnya. Hari itu menjadi awal dari kehampaan yang panjang. Sebuah tragedi yang menghancurkan bukan hanya hidup mereka, tetapi juga senyum Rina yang perlahan menghilang, digantikan luka yang tak terlihat namun sangat dalam. Hari-hari setelah kepergian Alia berjalan seperti mimpi buruk yang tak pernah selesai. Rumah kecil itu, yang dulu penuh dengan suara tawa dan ocehan Alia, kini hanya menyisakan sunyi yang menekan. Rina lebih banyak menghabiskan waktu duduk di kamar Alia, menatap mainan, boneka, dan buku gambar yang tertata seadanya di rak. Seakan ia menunggu putrinya pulang dari sekolah,
meski ia tahu itu tidak akan pernah terjadi. Setiap pagi, Dika mencoba mengajak istrinya sarapan bersama, namun Rina hanya menggeleng. "Aku nggak lapar, Dik," jawabnya singkat. Padahal dulu, mereka selalu sarapan bertiga sambil mendengarkan cerita Alia tentang sekolahnya. Kini, meja makan yang sama seolah kehilangan makna. Dika berusaha menjaga dirinya tetap sibuk. Ia tetap bekerja, meski sering kehilangan fokus. Pulang kerja, ia mendapati istrinya masih duduk di kursi ruang tamu dengan wajah muram, atau terdiam di kamar Alia. Ia mencoba menghibur dengan membuka album foto lama, memperlihatkan momen liburan mereka bertiga. "Rin, lihat ini. Waktu kita ke pantai, Alia sampai nggak mau berhenti main pasir. Ingat nggak?" Rina hanya melirik sekilas, lalu menutup album itu. "Aku nggak sanggup lihat, Dik. Itu semua bikin aku makin sakit." Dika terdiam. Ia ingin Rina mengenang Alia dengan senyum, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Setiap kenangan menjadi pisau yang menusuk hati istrinya. Hari-hari berjalan semakin berat. Rina tidak lagi mengurus rumah seperti dulu. Masakan jarang tersaji, pakaian menumpuk, dan tanaman di halaman layu karena tak pernah disiram. Dika mencoba mengambil alih, meski ia sendiri kelelahan. "Rin, ayo kita masak bareng lagi, ya. Alia pasti senang lihat kita tetap kuat," bujuk Dika suatu sore. Namun Rina hanya menatap kosong ke arah dapur. "Aku nggak bisa, Dik. Setiap aku masuk dapur, aku ingat ulang tahun Alia terakhir kali. Ingat dia batuk-batuk tapi masih tertawa. Aku nggak sanggup." Suara Rina pecah, ia menangis lagi. Dika hanya bisa memeluknya, meski pelukan itu terasa rapuh, seakan tidak cukup untuk menahan beban duka yang menindih. Dalam kesunyian malam, Rina sering duduk sendirian di teras, menatap langit gelap. Ia merasa bersalah. Dalam pikirannya, ia terus mengulang pertanyaan yang tak ada jawabannya. Apakah ia terlalu lalai memperhatikan Alia? Apakah ia seharusnya membawa Alia ke dokter lebih cepat? Rasa bersalah itu menghantam tanpa henti, bercampur dengan amarah yang tak tahu harus dilampiaskan ke siapa. "Kenapa harus Alia? Kenapa bukan aku saja?" bisiknya lirih suatu malam. Dika yang mendengar dari balik pintu hanya bisa menahan tangis. Ia tahu istrinya hancur, tapi ia sendiri pun sedang berjuang. Konflik batin Rina semakin jelas. Ada hari-hari ketika ia marah pada dirinya sendiri, merasa gagal menjadi ibu. Ada pula saat ia marah pada Dika, meski tanpa alasan jelas. "Kalau saja kamu lebih cepat bawa Alia ke dokter, mungkin dia masih ada, Dik," teriak Rina suatu kali, membuat Dika terdiam lama. Kata-kata itu seperti belati yang menancap dalam, meski ia tahu istrinya tidak benar-benar bermaksud menyalahkan. Dika menunduk, mencoba menahan emosi. "Aku juga kehilangan dia, Rin. Aku juga sakit. Tapi kita nggak bisa terus saling menyalahkan." Rina menangis lagi, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Rasanya aku kehilangan diriku sendiri." Hari demi hari, senyum Rina semakin jarang terlihat. Wajahnya selalu muram, matanya sembab. Tetangga yang berkunjung mencoba menghibur, tapi setelah mereka pergi, rumah kembali tenggelam dalam kesepian. Bahkan ketika keluarga besar datang, Rina hanya duduk diam, jarang bicara. Seolah ia hidup di dunia berbeda, dunia yang kosong tanpa Alia. Dika mulai takut. Ia khawatir istrinya benar-benar tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dalam hati, ia berjanji akan melakukan apa saja untuk mengembalikan senyum itu. Namun ia tahu, jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah. Suatu malam, Dika mendapati Rina duduk di kamar Alia, memeluk bantal kecil putrinya. Ia mendekat, duduk di sampingnya, dan mencoba bicara dengan suara lembut. "Rin, aku tahu ini berat, tapi Alia nggak akan tenang kalau lihat kamu seperti ini. Kita harus kuat. Demi dia." Rina menoleh, matanya merah. "Aku nggak tahu gimana caranya kuat, Dik. Setiap kali aku coba tersenyum,
Rasanya seperti ada yang patah di dalam hatiku. Dika menggenggam tangan istrinya erat-erat. Kalau begitu, biar aku yang jadi kekuatan kamu. Kamu nggak sendiri. Kita kehilangan dia bersama-sama, Rin. Rina tidak menjawab. Air matanya jatuh lagi. Malam itu, Dika sadar, perjuangannya baru dimulai. Ia harus menemukan cara untuk menuntun istrinya keluar dari kegelapan duka, meski ia sendiri juga masih meraba-raba jalan. Hari-hari setelah kepergian Alia terus berjalan dengan lambat, seolah waktu sengaja memperpanjang rasa sakit. Rina semakin sering berdiam diri di kamar, jarang keluar, bahkan untuk sekadar menyapa tetangga yang datang menjenguk. Dika menyadari bahwa jika dibiarkan, luka batin istrinya bisa semakin dalam. Ia pun mulai memikirkan cara untuk menolong Rina, meski ia sendiri juga masih berjuang mengobati lukanya. Langkah pertama yang Dika coba adalah mengajak Rina menemui konselor keluarga di rumah sakit. Awalnya, Rina menolak. Aku nggak butuh bicara sama orang lain, Dik. Aku cuma mau Alia kembali, katanya dengan suara parau. Namun Dika tidak menyerah. Ia tahu, jika hanya mengandalkan waktu, mungkin Rina tidak akan pernah benar-benar sembuh. Rin, tolong. Aku mohon. Kita coba sekali saja. Kalau kamu nggak nyaman, kita nggak perlu lanjut, bujuk Dika. Dengan berat hati, akhirnya Rina ikut. Pertemuan pertama penuh dengan tangisan. Rina hampir tidak bicara, hanya menangis sepanjang sesi. Konselor tidak memaksa, hanya mendengarkan. Dika duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, berharap sedikit demi sedikit hatinya bisa terbuka. Selain itu, Dika juga mencoba cara lain. Ia mulai mengajak Rina menghadiri acara keluarga. Saat ada reuni kecil di rumah orang tuanya, ia membujuk Rina untuk ikut. Kita nggak harus banyak ngobrol, Rin. Cuma duduk bareng keluarga, biar kamu nggak sendirian terus. Rina sempat enggan, namun akhirnya mengikuti. Di sana, wajah-wajah keponakan yang masih kecil sempat membuat hatinya perih. Ia bahkan sempat menangis diam-diam ketika melihat salah satu keponakan berlari-lari sambil tertawa. Tapi di sela-sela itu, ada satu momen kecil ketika ia tersenyum tipis saat adik iparnya bercerita konyol. Senyum itu singkat, tapi bagi Dika, itu pertanda yang berarti. Dika juga sering mengajak Rina ke tempat-tempat yang penuh kenangan dengan Alia. Suatu sore, ia mengajak istrinya ke taman kota, tempat Alia dulu suka bersepeda. Rina awalnya enggan, tapi akhirnya duduk di bangku taman sambil menatap anak-anak kecil yang bermain. Dik, aku masih bisa dengar suara Alia ketawa di sini, kata Rina pelan, air matanya menetes. Kayak dia masih ada di antara mereka. Dika menatap langit yang mulai oranye. Aku juga, Rin. Tapi justru itu yang harus kita simpan. Kenangan itu, supaya Alia tetap hidup di hati kita. Rina terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak ucapan suaminya. Meski masih menangis, ada sedikit rasa hangat yang muncul di hatinya. Perjalanan mereka tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika Rina terlihat lebih tenang, bisa tersenyum meski singkat. Namun di hari lain, ia kembali terpuruk, menangis tanpa henti, bahkan sulit diajak bicara. Dika harus belajar sabar menghadapi naik turunnya emosi istrinya. Suatu malam, ketika Rina kembali menangis di kamar, Dika mencoba memeluknya. Aku tahu ini nggak mudah. Aku juga masih sering merasa hampa. Tapi kita nggak boleh berhenti, Rin. Kita harus jalan terus. Rina menatap suaminya dengan mata bengkak. Aku capek, Dik. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Dika mengusap rambutnya. Kalau kamu capek, biar aku yang jadi kaki kamu. Kamu tinggal jalan pelan-pelan. Aku yang gendong rasa sakitnya. Asal kamu jangan menyerah, Rin. Rina tidak menjawab, hanya memeluk Dika erat-erat. Pelukan itu basah oleh air mata, tapi Dika merasakan sesuatu. Istrinya masih ingin berjuang, meski dengan langkah yang sangat berat. Seiring waktu, ada momen-momen kecil yang memberi harapan. Suatu sore, ketika Rina melihat foto Alia di ruang tamu,
Ia tersenyum tipis sambil berkata, "Lihat, Dik, Alia mirip banget sama kamu di foto ini." Dika tertegun. Itu kali pertama Rina bisa tersenyum sambil mengingat Alia, tanpa langsung menangis. Meski senyumnya singkat dan masih rapuh, itu cukup membuat Dika merasa usahanya tidak sia-sia. Meski perjalanan masih panjang, Dika yakin ia berada di jalur yang benar. Ia tahu, tidak ada cara cepat untuk menyembuhkan luka sebesar itu. Namun dengan kesabaran, cinta, dan keberanian, ia percaya suatu hari nanti senyum Rina akan kembali utuh. Untuk sementara, ia cukup puas dengan senyum tipis yang sesekali muncul, karena itu berarti istrinya masih punya secercah harapan untuk bangkit kembali. Minggu pagi itu, rumah masih terasa sepi. Dika sedang menyapu halaman, sementara Rina duduk di ruang tamu. Mata Rina kosong, menatap dinding tanpa arah. Namun hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Rina mencoba membereskan lemari di kamar Alia, ia menemukan sebuah kotak kecil berwarna ungu yang terselip di bawah tumpukan selimut. Kotak itu dihiasi stiker bintang dan bunga. Tulisan tangan Alia yang belum rapi menempel di atasnya, untuk ibu dan ayah. Rina terpaku. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya, ada beberapa kertas gambar dengan coretan sederhana. Gambar keluarga kecil mereka, matahari besar, dan senyum yang selalu Alia gambarkan di wajah mereka bertiga. Ada juga surat-surat kecil yang ditulis dengan pensil warna. Rina membaca salah satunya. "Ibu dan ayah, jangan sedih kalau aku nggak ada di rumah. Aku sayang ibu dan ayah selamanya." Tulisan itu sederhana, dengan ejaan yang masih salah-salah, tapi membuat air mata Rina jatuh deras. Ia memeluk kertas itu, menangis terseduh-seduh. Dika mendengar tangis itu dari ruang tamu. Ia segera masuk dan melihat Rina duduk di lantai kamar Alia dengan kotak ungu di pangkuannya. "Apa itu, Rin?" tanyanya pelan. Rina menunjukkan isi kotak itu dengan tangan bergetar. "Lihat, Dik, Alia ninggalin ini buat kita. Dia seakan tahu." Dika mengambil salah satu gambar. Alia menggambar mereka bertiga sedang tersenyum di taman. Di bawahnya tertulis, "Kita bahagia selamanya." Mata Dika memanas, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia duduk di samping istrinya, memeluknya erat. "Rin, ini tanda. Alia pengen kita kuat. Dia pengen kita terus bahagia meski dia nggak ada," kata Dika dengan suara bergetar. Rina mengangguk pelan. Hatinya yang selama ini beku seolah mulai mencair. Surat-surat kecil itu seperti suara Alia yang masih ingin menenangkan mereka. Hari-hari setelah penemuan kotak ungu itu sedikit berbeda. Rina mulai sering membuka surat-surat Alia ketika rasa sedihnya memuncak. Ia membaca ulang, lalu menangis. Tapi kali ini bukan hanya tangis duka. Ada rasa hangat yang perlahan muncul, seolah Alia masih ada, menemani mereka dengan caranya sendiri. Suatu malam, Rina menunjukkan salah satu gambar Alia pada Dika. "Lihat, Dik. Alia gambar aku lagi masak, kamu lagi baca koran. Dia tahu banget kebiasaan kita." Dika tersenyum kecil. "Iya, dia memang selalu perhatiin kita. Dia anak yang luar biasa." Untuk pertama kalinya, percakapan mereka tentang Alia tidak sepenuhnya diselimuti air mata. Ada jeda-jeda kecil di mana mereka tersenyum mengenang tingkah putri mereka. Perubahan itu tidak besar, tapi terasa. Rina mulai mau keluar kamar lebih sering. Ia kembali menyiram tanaman di halaman, meski matanya masih berkaca-kaca setiap kali melihat bunga yang dulu ditanam bersama Alia. Ia juga mulai memasak, meski hanya makanan sederhana. Dika memperhatikan perubahan kecil itu dengan hati penuh syukur. Suatu sore, Dika mendapati Rina duduk di teras sambil memegang salah satu surat Alia. Kali ini, di wajahnya ada senyum tipis. "Aku pikir aku nggak akan bisa senyum lagi, Dik," kata Rina pelan. "Tapi ternyata, Alia bikin aku percaya kalau cinta itu nggak hilang meski dia nggak ada." Dika menatap istrinya dengan mata berkaca. "Itu senyum yang aku tunggu, Rin. Alia pasti bangga lihat kamu."
Meski senyum itu belum sering muncul, Dika tahu itu sebuah titik balik. Luka yang besar memang tidak bisa sembuh seketika, tapi sedikit demi sedikit, cahaya mulai kembali masuk ke hati istrinya. Rina mulai menerima bahwa meski Alia sudah tiada, cinta dan kenangan mereka akan tetap hidup. Malam itu, sebelum tidur, Rina memeluk kotak ungu itu. Ia berbisik lirih, "Terima kasih, Nak. Kamu gak pernah benar-benar pergi dari ibu." Bagi Rina, itu adalah langkah pertama untuk kembali menemukan dirinya yang hilang. Bagi Dika, itu adalah harapan bahwa suatu hari nanti, senyum istrinya akan benar-benar pulih. Dan bagi keduanya, kotak ungu itu menjadi pengingat abadi bahwa cinta Alia tidak akan pernah mati. Pagi itu, Rina berdiri lama di depan cermin. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini dibiarkan terurai seadanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Bibirnya tersenyum tipis, meski matanya masih menyimpan bayangan luka. Dika memperhatikan dari pintu kamar. Hatinya berdebar. Ia tahu, senyum itu kecil, tapi sangat berarti. Itu tanda bahwa Rina mulai belajar menata kembali hatinya. Suatu sore, Rina mengajak Dika ke rumah sakit tempat Alia dulu dirawat. Dika sempat ragu, takut kenangan pahit akan membuat Rina kembali terpuruk. Tapi ternyata, tujuan Rina berbeda. Ia ingin menemui seorang perawat yang dulu sering menemaninya di bangsal anak. Rina menyampaikan niat untuk membantu anak-anak sakit yang sedang berjuang seperti Alia dulu. "Kalau aku bisa memberikan sedikit waktu untuk mereka, mungkin aku bisa merasa lebih dekat dengan Alia," ucap Rina pelan. Dika tertegun. Ia tak menyangka istrinya yang sempat begitu hancur kini menemukan keberanian untuk kembali ke tempat yang paling menyakitkan. "Aku akan mendukungmu, Rin. Apapun yang kau lakukan, aku bersamamu." Hari-hari berikutnya, Rina mulai terlibat dalam kegiatan sosial. Ia ikut mendampingi anak-anak sakit, membacakan dongeng, dan membantu keluarga pasien. Suaranya masih bergetar saat pertama kali bercerita di depan anak-anak, tapi perlahan ia belajar tersenyum tulus. Ada rasa hangat setiap kali ia melihat tawa kecil yang keluar dari mulut anak-anak itu. Suatu ketika, Rina membawa Dika ke bangsal. Ada seorang anak perempuan bernama Naya, berusia 7 tahun, yang sedang menjalani kemoterapi. Rambutnya mulai rontok, tubuhnya lemah, tapi matanya berkilau penuh semangat. Rina duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kamu kuat sekali, Nak," ucapnya sambil tersenyum. Naya balas tersenyum lebar. "Aku mau cepat sembuh supaya bisa main lagi." Dika melihat pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ada getaran dalam dadanya, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu, inilah yang disebut cinta yang tak pernah mati. Cinta Rina pada Alia tidak hilang. Cinta itu berubah wujud, mengalir kepada anak-anak lain yang membutuhkan kasih sayang. Keluarga besar mereka pun merasakan perubahan. Saat acara makan malam bersama, Rina mulai bisa bercanda kecil dengan kakaknya. Ia tertawa saat keponakannya yang masih balita menumpahkan jus ke bajunya sendiri. Tawa itu sederhana, tapi tulus. Semua orang di meja makan saling berpandangan, seolah ingin memastikan bahwa mereka tidak salah dengar. Ya, Rina benar-benar tertawa. Dika menatap istrinya lama. Hatinya lega. Senyum Rina memang belum kembali sepenuhnya, tapi ia tahu, perlahan sinar itu akan memancar lagi. Malam itu, Dika menulis di buku catatan kecilnya, sebuah kebiasaan yang ia mulai sejak Alia pergi. Rina tertawa malam ini. "Tuhan, terima kasih. Biarlah aku terus belajar bersyukur sekecil apapun langkahnya." Beberapa minggu kemudian, Rina dan Dika mendapat undangan dari komunitas orang tua pasien. Mereka diminta berbagi cerita tentang perjalanan mereka menghadapi kehilangan. Awalnya Rina menolak, merasa suaranya tidak cukup kuat. Tapi Dika menggenggam tangannya erat. "Cerita kita bisa memberi kekuatan bagi orang lain, Rin. Sama seperti mereka yang dulu pernah menguatkan kita." Di depan puluhan orang tua yang wajahnya penuh lelah, Rina akhirnya berbicara. Suaranya lirih, tapi jujur.
Ia menceritakan tentang Alia, tentang hari-hari bahagia, tentang kehilangan, dan tentang betapa sulitnya untuk bisa berdiri di hadapan mereka hari itu. Air mata banyak orang mengalir. Ada yang maju memeluk Rina, berterima kasih karena merasa tidak sendirian dalam duka mereka. Sepulang dari acara itu, Rina duduk di teras rumah. Udara malam berhembus lembut. Dika duduk di sampingnya, tanpa kata. Setelah lama diam, Rina berbisik, "Aku rasa, aku mulai bisa bernapas lagi, Dik." Dika menoleh, matanya berkilat oleh air mata yang ditahan. "Aku tahu, Rin. Aku melihatnya setiap hari. Kau tidak pernah benar-benar hilang. Kau hanya terluka. Dan sekarang, kau mulai sembuh." Kehidupan mereka memang belum sepenuhnya normal, tapi ada langkah-langkah kecil yang memberi harapan. Rina mulai kembali memasak menu favorit keluarga, meski awalnya hanya sekali seminggu. Ia bahkan ikut menanam bunga di halaman belakang bersama Dika. Suatu sore, saat bunga pertama mekar, Rina berfoto dan tersenyum lebar di depan kamera. Senyum itu, bagi Dika, adalah hadiah terbesar setelah sekian lama. Malam itu, Dika memandang Rina yang tertidur. Ia mengingat kembali semua perjuangan. Tangis di ruang jenazah, hari-hari hampa di rumah, dinding dingin yang memisahkan mereka, hingga langkah-langkah kecil yang akhirnya membawa Rina kembali ke cahaya. Dalam hati, ia berdoa agar cinta ini terus menguat, meski luka tak pernah benar-benar hilang. Satu sore, Rina kembali membuka kotak kenangan Alia. Kali ini, ia tidak menangis. Ia tersenyum saat membaca tulisan tangan Alia yang polos. "Mama, jangan pernah berhenti senyum. Aku suka lihat Mama senyum." Rina menutup kertas itu, lalu menatap Dika dengan mata berkaca-kaca, namun bibirnya tersenyum. "Dik, aku rasa aku harus belajar menepati janji pada Alia," ucapnya. Dika menggenggam tangannya erat. "Dan aku akan terus di sini, memastikan kau tidak berjalan sendiri." Hari-hari Rina bersama anak-anak di rumah sakit, ditambah dukungan Dika yang tak pernah surut, menjadi bukti bahwa cinta mereka pada Alia tidak pernah mati. Cinta itu justru menjelma menjadi kekuatan baru, menyalakan cahaya kecil di tengah gelap. Senyum Rina, yang dulu memudar, kini perlahan kembali bersinar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan di balik semua itu, Dika tahu satu hal, meski Alia sudah tiada, cinta mereka padanya akan terus hidup, menuntun mereka melewati sisa perjalanan. Musim liburan tiba, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rina dan Dika berani membicarakan rencana berlibur. Bukan perjalanan jauh, hanya kota kecil di tepi pantai yang dulu sering mereka kunjungi bersama Alia. Ide itu muncul ketika Rina tersenyum sambil menatap kalender, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukan. "Bagaimana kalau kita ke sana? Tempat Alia dulu main pasir. Ingat?" Suara Rina lirih, tapi ada secercah cahaya dalam tatapannya. Dika menatap istrinya dengan haru. Ia sudah lama menunggu momen ketika Rina yang mengusulkan sesuatu, bukan sekadar mengiyakan. Hari-hari menjelang liburan diisi dengan persiapan kecil. Membeli baju santai, menyiapkan makanan, dan bahkan memesan penginapan sederhana. Setiap langkah persiapan terasa seperti terapi, perlahan mengisi ruang kosong di hati mereka. Rina masih sering termenung, tapi kali ini bukan karena tenggelam dalam duka, melainkan karena berani membayangkan hari esok. Di malam sebelum keberangkatan, Dika melihat Rina duduk di teras. Senyumnya tipis, tapi nyata. "Aku takut, Dik. Takut kalau semua ini hanya sesaat. Takut kalau aku kembali jatuh," bisiknya. Dika menggenggam tangannya. "Kalaupun kita jatuh bersama. Dan kita akan bangun lagi, bersama." Rina mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih. Ada harapan yang perlahan tumbuh. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan Alia, ia merasakan sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Meski sederhana, meski rapuh, kebahagiaan itu nyata. Esok pagi, mereka berangkat dengan senyum yang belum pernah mereka rasakan sejak lama. Perjalanan itu bukan sekadar liburan,
melainkan simbol dari keberanian untuk hidup kembali. Hari itu, setelah menikmati senja di tepi pantai, Rina dan Dika memutuskan mampir sebentar ke rumah sakit kecil di kota tersebut. Mereka ingin memberikan bingkisan untuk anak-anak yang sedang dirawat, seperti yang sudah menjadi kebiasaan Rina belakangan ini. Malam turun perlahan, suasana rumah sakit sepi, hanya lampu redup di depan pintu darurat yang menyala. Saat hendak kembali ke mobil, Rina mendengar suara lirih. Ia menoleh, dan di dekat pintu masuk, tergeletak sebuah kardus. Dika cepat menghampiri, membuka perlahan, dan mereka tertegun. Di dalamnya ada seorang bayi mungil, terbungkus kain tipis. Bayi itu menangis pelan, tubuhnya gemetar kedinginan. "Dik, ini, bayi siapa?" Suara Rina bergetar. Dika mengangkat bayi itu dengan hati-hati, lalu segera memanggil perawat. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bayi itu sehat, hanya kekurangan perawatan. Beberapa jam kemudian, datang seorang kerabat jauh Rina, tante yang jarang mereka temui. Dengan wajah canggung, ia menjelaskan sesuatu yang mengejutkan. Bayi itu ternyata adik kandung Alia, anak dari salah satu anggota keluarga yang selama ini menyembunyikan kehamilan karena takut gosip dan tekanan. Mereka berniat membesarkannya diam-diam, namun keadaan membuat bayi itu ditinggalkan. Rina terduduk lemas. Air matanya mengalir tanpa henti. Ada perasaan marah, bingung, sekaligus tersentuh. Dika hanya bisa menggenggam tangannya erat, mencoba menahan badai emosi yang muncul. Apa yang harus kita lakukan?" bisik Rina lirih, menatap wajah polos bayi itu. Ingatan tentang Alia berkelebat, rasa kehilangan kembali menghantam. Tapi bersamaan dengan itu, ada dorongan kuat untuk melindungi bayi yang kini terbaring tenang di pelukan perawat. Dika menarik napas panjang. "Rin, aku tahu ini berat. Aku juga takut. Tapi mungkin ini cara Tuhan menunjukkan kalau cinta kita belum berakhir di Alia." Hening menyelimuti ruang itu. Rina menatap bayi itu lama sekali, lalu menoleh pada Dika. Wajahnya penuh air mata, tapi di baliknya ada keputusan yang muncul dari kedalaman hati. "Kita bawa pulang dia," ucapnya pelan. Dika mengangguk. Tidak ada senyum lebar, tidak ada sorak bahagia. Hanya rasa lega bercampur duka. Malam itu, mereka pulang dengan bayi mungil dalam pelukan. Perjalanan baru dimulai, dan meski masa lalu masih membekas, ada secercah cahaya baru di antara pahit dan manis kehidupan mereka.